Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam lindungan Allah ya. Kali ini saya, Dewi Milani Sada, nomor induk mahasiswa 206190015 akan menjelaskan seputar psikologi komunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam berkomunikasi. Apa saja sih yang akan kita bahas etika dalam berkomunikasi itu? Nah, untuk penjelasannya, yuk kita simak videonya. Check it out. Nah, kita sebagai mahasiswa diharapkan mampu menyesuaikan perilaku etika sesuai dengan peraturan tersebut, bukan hanya yang bersifat tertulis, serta penggunaan etika dalam berkomunikasi baik dengan mahasiswa maupun dengan dosen. Komunikasi yang beretika menjadi suatu keharusan bagi semua orang. Nah, teman-teman di rumah, kira-kira apa sih pengertian etika dan juga komunikasi? Nah, etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika secara istilah adalah prinsip-prinsip moral yang termasuk ilmu tentang baik buruk perilaku seseorang. Nah, komunikasi sendiri adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak disengaja, dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi verbal, tetapi dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan juga teknologi. Nah, dari pengertian etika dan juga komunikasi, etika berkomunikasi adalah gagasan moral yang mempengaruhi komunikasi itu sendiri. Ada beberapa etika berkomunikasi antar manusia yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada menjaga ucapan, yaitu dengan menggunakan bahasa yang baik, ramah, dan sopan untuk menjaga perasaan orang lain agar tidak tersinggung dan dirugikan oleh sikap atau tingkah laku seseorang. Nah, yang kedua, ada sopan santun. Dalam berkomunikasi, kita harus menyapa lawan bicara dengan sopan dan tidak berlebih-lebihan atau dibuat-buat, menggunakan panggilan atau sebutan orang yang baik, serta memperhatikan volume, nada, intonasi, suara, serta kecepatan berbicara. Etika berkomunikasi yang selanjutnya yaitu efektif dan juga efisien. Komunikasi dilakukan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Komunikasi merupakan perwujudan dari ekspresi manusia tentang apa yang dipikirkan dan dirasakan, baik dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Yang keempat yaitu saling menghargai. Saling menghargai dengan berlapang dada, menerima kritikan dan saran dari lawan bicara, dan tidak bersifat egois. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dimensi etika berkomunikasi. Etika komunikasi memiliki 3 dimensi yang terkait antara satu dengan yang lain. Yang pertama ada aksi komunikasi itu sendiri. Yang kedua ada dimensi sarana. Dimensi sarana ini memfokuskan pada sistem media dan prinsip dasar pengorganisasian praktek penyelenggara informasi, termasuk yang mendasari hubungan produk informasi. Yang ketiga ada dimensi tujuan. Dimensi tujuan ini menyangkut nilai demokrasi, terutama kebebasan untuk berekspresi, kebebasan pers, dan hak informasi yang benar. Setelah kita mempelajari mengenai dimensi etika komunikasi, kita akan membahas hambatan komunikasi. Apa saja sih kira-kira hambatan kita dalam berkomunikasi? Nah, hambatan komunikasi dibedakan menjadi 6, yaitu 1. Hambatan teknis, yaitu kurangnya sarana prasarana oleh organisasi, kondisi fisik, penguasaan materi atau metode.
Yang kedua, perilaku, yaitu pandangan yang sifatnya a priori atau ketidakmauan untuk berubah. Yang ketiga, bahasa, yaitu digunakan dalam proses penyampaian lisan atau tulisan seperti yang saya lakukan seperti ini. Yang keempat, ada struktur, yaitu disebabkan job dalam struktur atau dalam organisasi. Yang kelima, ada jarak, yaitu posisi geografis antara komunikan dan juga komunikator. Dan yang keenam, ada latar belakang sosial. Sebenarnya masih banyak hambatan-hambatan komunikasi yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Menurut Halvil Canara dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Kepribadian Sekretaris, ada beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya komunikasi, yaitu yang berpusat pada lingkungan yang digolongkan menjadi 4, yaitu ada lingkungan fisik. Yang pertama ada lingkungan fisik yang mencakup keadaan geografis suatu tempat atau jarak antar komunikator. Yang kedua ada lingkungan sosial budaya, meliputi juga sarana komunikasi yang digunakan. Yang ketiga ada lingkungan psikologis, antara lain ucapan tertentu atau keaktualan materi dan lain-lain. Dan yang keempat ada dimensi waktu. Nah, gimana nih teman-teman? Udah paham kan mengenai etika dalam berkomunikasi? Etika dalam komunikasi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita mendapat feedback dari orang lain dan juga kita dapat menggunakannya sebagai sarana berkomunikasi dengan orang lain. Nah, udah paham kan apa yang saya jelaskan? Jika sudah paham, jangan lupa untuk berdiskusi di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.